Haleluya. Puji Tuhan. Bapak saya mengucapkan di Paipak Sinjadri, kami dari gereja Gembala Pastori dan Wilayah mengucapkan selamat hari raya Chinese New Year bagi saudara-saudara kami yang merayakan. Kami semua hari ini sedang berrestor merah, tandanya kami ikut bersukacita. Ada satu lagu yang akan saya nyanyikan di sini. Sebuah lagu yang hanya bisa dinyanyikan hari ini. Kalau hari lain kurang pas. Silakan bersini. Dari sini boleh tampilkan lagu yang biasa yang kita nyanyikan. Slide yang pertama, kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-10, puji Tuhan, ayat yang ke-10. Tema minggu ini adalah abundant life, hidup yang berkelimpahan. Tentu dalam konteks rohani adalah berkat dari Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada cocok logi nafas-nafas karena bahan ini sudah siapkan berbulan-bulan yang lalu, di awal bahkan di akhir tahun 2025. Dan tepat hari ini tema kita adalah abundant life, diambil dari Kolose 2 ayat 7 bagian D, hatimu melimpah dengan syukur. Dan hari ini kita juga kita sering mendengar ucapan dari saudara-saudara kita orang Chinese, Kong Xi Baca. Amen. Kong Xi Baca juga dari slide kedua. Kita lihat di slide ini, kita baca dulu firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-10 dalam konteks gembala yang baik dari Yesus mengatakan kepada murid-murid. 1, 2, 3.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala tempat. Haleluya, silakan dulu. Kembali ke slide. Ada 3 kata yang hari-hari ini bahkan kita sering dengar. Dimulai dari hance. Hance itu huruf kanji. Sinye Bible. Kalau sedikit ada pemaparan, kongsi pacai artinya bukan selamat tahun baru, salah. Selamat tahun baru dalam bahasa Mandarin, Sinye Bible, pakai nada. Di sini ada guru dosen Mandarin, tolong koreksi nanti setelah teman-teman ya. Sinye Bible, selamat tahun baru. Tahun baru, pakai baru. Apa itu? Sebelum saya masuk lebih dalam lagi, slide satu cukup singkat karena ada beberapa acara nanti. Bapak Ibu bisa lihat dalam terminologi huruf Hance Mandarin, Han inginnya itu sanfu liu jipa jiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam terminologi teologi filosofis Mandarin, saya mendengar teman saya yang memang asli tulen dari tapi dia seorang hamba Tuhan, dan saya mendengar pemaparannya bagus sekali. Mereka mengenal yang disebut Xiangti. Saya masih belum jelas karena saya masih terus mengikuti sampai pada suatu ketika kayaknya cocok lagi. Tapi saya pernah waktu kuliah saya tanya sama Lofsu, saya belajar les Lofsu cuma 3 bulan. Isinya ketawa terus perut saya, karena bayang itu orang Kalimantan, yang ikut orang Papua, yang ikut orang Jawa, dengan logat yang masih logat asli daerah masing-masing, disuruh ngomong, gitu. Saya 1 minggu les Mandarin, isinya ketawa terus. Dia mentawa saya ketawakan teman saya, karena logatnya masih logat daerah masing-masing, tapi ngomongnya Mandarin. Bapak bisa bayangkan kan? Jadi, oke, itu saya tidak bahas. Sampai pada suatu ketika dia bahas tentang apa? 1 ya, san, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya 10 dalam bahasa Mandarin. Bagaimana menuliskannya? Salib. Oke lah, mungkin kayaknya sedikit cocok bagi dan tidak ya. Tapi bagi saya, dari sini saya bisa bersaksi sama orang-orang nenek moyang kita, leluhur kita memakai lambang salib untuk menunjukkan 10. Dulu zaman SD, SMP, SMA, angka tertinggi bukan 100, 10. Oke, kayak kesannya kayak, tapi dari itu saya bisa masuk. Karena bagi kami iman kekristenan, salib Kristus adalah puncak penyelamatan, keselamatan Tuhan. Dan itu hanya satu melintang. Pak Berdaya hanya berhubungan dengan sesama. 1 dibanding 10. Itu bagus itu. Belum lagi nanti kita masuk dalam bagaimana mereka menghormati orang tua. Tapi ada beberapa bagian memang sudah masuk unsur kepercayaan dan keyakinan, itu kita pisahkan. Tapi dalam budaya mereka sangat, dan kita semua sangat menghormati orang tua. Amin. Kita masuk Efesus 6. Hormatilah ayah dan ibu. Jadi itu jadi bahan saya sharing dengan orang-orang yang notabene orang Kristen. Kalian kita yang berumah leluhur orang Jawa pasti sangat menghormati orang tua. Bahkan mereka sampai ada istilah sharing dan sebagainya. Di kekristenan di Alkitab itu bukan Efesus 6. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya layak umurmu. Betul? Mau panjang umur, hormati ayah. Tapi dalam konteks Alkitab tentu menghormati yang datang dari kasih Tuhan. Betul? Bukan menghormati karena mau menunggu warisan. Menghormati karena pas dilihat orang tua. Orang tua di kamar, habis dari musik. Banyak hal tersebut yang menjadi bahan. Bahkan ada satu istilah yang disebut fight. Kalau saya gini nggak kayak kufu itu sebenarnya datang dari budaya menghormati. Tapi kalau dia
menyapa orang yang lebih muda, dia lebih tenang. Kalau yang sejajar, dia lebih tenang. Tapi kalau sama orang tua, bahkan di atas dia. Kalau saya dengan anak saya masih saya, bukan saya menyembah orang tua, menghormati. Banyak kita kadang-kadang kalah dalam poin seperti ini, menghormati orang tua. Amin. Ayahmu dan ibumu, ayahmu dan ibumu setiap hari berdoa buat anak-anak muda. Amin. Amin, anak muda yang masih punya orang tua. Marilah sebelum mereka mencapai pada hari kebahagiaan, selama mereka masih ada di bumi, yang lagi ngomel-ngomel sama orang tua, atau ada yang saya dengar datang ke orang sini, di Konoha ada, mungkin di Wakanda ada, di sini baik-baik semua, wajahnya terlihat, wajahnya merah-merah, bajunya luar biasa penuh kasih sayang. Tapi jika pun ada sebagai hambanya, saya tidak menegur karena sentimen main. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu dan ada apa? Itu kuncinya. Hari ini kita belajar 3 kalimat yang sering kita dengar. Sinyen wail, selamat tahun baru. Dunia berharap tahun baru membawa kebahagiaan baru. Kalender bisa berganti, dekorasi bisa berubah, pakaian baru dipakai. Cukup angkat kepala yang pakai pakaian baru, terus angkat tangan. Saya ini ada, Pak, saya pasang kalau cukup dengan sini, kalau di laut itu biasa. Tetapi Yesus berkata, kita sudah baca ini, Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pekerjaan setan dan antek-anteknya. Adakah kita hari-hari ini justru kehilangan sukacita? Kita justru mati pengharapan kita, bahkan kasih kita semakin dingin. Kita perlu mengenal ayat ini kembali. Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Tanaman yang hidup pasti hijau, segar, dan wangi. Amin. Tanaman yang sudah mati bahkan dijauhi orang, kuning, layu, kering. Dan ayat terkata dalam terminologi pohon anggur dan carang dan rantingnya. Ketika ranting itu mengering, hanya tinggal dikumpulkan orang dan dilempar ke api untuk dimakan. Tapi Yesus datang kepada kita semua hari ini. Aku datang untuk engkau mempunyai hidup. Hidup Zoe, bahasa aslinya Zoe, Zoe. Hidup yang dengan kualitas surga. Sama seperti kita ngomong, Yesus itu ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Ada lagi Yohanes 14 ayat 6 sudah kita bahas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Setiap Yesus mengatakan dalam Yohanes kata hidup, dia memakai kata bukan bios. Kalau bios hanya sekedar physically biologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Bios, kehidupannya hanya dilihat mata dengan standar dunia dan pasti binasa. Setiap ada kata bios, tidak ada abadi. Amin. Biologi, bicara tentang manusia, nggak ada manusia 1000 tahun sekarang, 200 tahun pun nggak ada, 150 tahun pun kalau pun ada satu di antara sekian miliar. Amin. Setiap kata bios berbicara tentang hidup, tapi kehidupan yang fana, kehidupan yang tidak kekal. Dan hari-hari ini orang-orang Kristen, termasuk kita, diperhadapkan dengan 2 pilihan. Anda akan memperoleh bios, kehidupan yang kayaknya wow, tapi binasa. Atau kita oleh anugerah kasih karunia dan kemurahan Tuhan dan kita merespon dengan datang kepada Yesus. Karena Yesus berkata dengan tegas dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus bisa datang bahkan hari ini dan hari sekarang diambil. Tapi saya merasa
mungkin saja tidak semuanya menikmati kehidupan dari Tuhan. Amin. Karena Yesus membutuhkan respon kita. Yesus membutuhkan kejujuran kita. Contoh paling sederhana adalah bagaimana seorang Yesus yang juga adalah Tuhan sepenuhnya bertanya kepada Bartimius yang buta. Orang buta ditanya, apa yang kau mau aku lakukan kepadamu Bartimius? Bukankah ini pertanyaan yang retoris? Orang buta yang pasti tidak mau sate babi, acai, ya. Orang buta nggak mungkin mau cari patkai, kue biau, cai kue. Orang buta pasti mau apa? Kebutuhan pertama dan utamanya melihat. Tapi Yesus datang ke Bartimius. Hai Bartimius, setelah dia berseru, Yesus anak kasihanilah. Pertanyaan, jika Bartimius tidak berseru dan memanggil Yesus, apakah Yesus datang ke Bartimius? Ada kemungkinan dia terus betul? Itu artinya apa? Sebagai orang Kristen, Kolose 2 sudah dimulai dengan ayat ke-6. Engkau sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Ayat 7, berakar di dalam Dia, bertumbuh, dibangun di atas Kristus, dan bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Hari ini bagian D dari Kolose 2 ayat 7 bagian D. Dan hatimu melimpah dengan sungguh. Yesus selalu hadir dan dia selalu ada dekat kita. Hanya kadang-kadang hati kita tertutup dengan persoalan, tertutup dengan sebuah cara bagaimana dunia hanya melihat tahun baru dengan kebahagiaan dari dunia. Dunia bisa membuat kalender berganti, dekorasi berubah. Dunia pakaian yang kita lihat yang sementara ini kita bisa pakai baru hari ini. Tapi jika kasih Tuhan tidak ada di dalam hati dan roh kita, kita tetap adalah orang-orang lama. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Bukan hanya sekedar soe, tapi hidup dalam kelahiran, abundant life. Saya tidak akan masuk proyek lebih dalam masalah exegesisnya, tapi kita lihat arti hidup melimpah di bagian bawah. Dimulai, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hidup baru yang bahagia dimulai saat Kristus masuk dan berkata. Ada sebuah perumpamaan yang saya sempat ketahui dan baguskan. Kadang-kadang kehadiran Yesus di dalam hidup kita itu seperti kita punya sebuah rumah yang besar dengan ruangan yang banyak. Suatu hari datanglah, katakanlah, sebagai personifikasi dari Kristus Yesus. Dia mengetuk hidup kita. Respon kita terhadap Yesus menjadikan masa depan kita ke depan ditentukan. Kita mungkin merasa kita menerima Yesus. Ini lebih dalam lagi, ini keren sekali. Saya suka ini punya analogi metafora. Kita mungkin merasa saya sudah undang dia, dia sudah masuk, sudah. Pertanyaannya, apakah dia masuk di hatimu dan hidupmu dan bertambah? Itu jadi pertanyaan besar bagi saya dan kita. Seolah-olah kita adalah pemilik hotel yang dengan banyak rumah dan sebagainya. Suatu rumah yang besar dan banyak kamar. Yesus, silakan masuk. Tapi Yesus kita tempatkan di buritan, di kamar pojok belakang, dan kita kunci dari luar. Dan kita seolah-olah bergaya rohani. Yesus, jika aku perlu Engkau, aku akan panggil kalau aku lagi perlu. Tapi Yesus tidak boleh kemana-mana, hanya di bagian kamar pojok di belakang rumah saya. Suatu hari datang mati, hari malam hari penjaga pencuri mengganggu bangunan rumah ini. Dia lawan sendiri dan dia kalah.
Dia lupa ada raja segala raja yang dibikin nganggur di pojokan hati. Ya hanya sebuah kata-kata dan ide dan teori Alkitabiah yang kita hafal di otak kita. Saya tahu Yesus Tuhan, tapi saya lupa memberikan kekuasaan penuh untuk dia bertahta. Sama-sama dengan 1, 2, 3. Bertahta. Kata tahta berarti otoritas. Raja. Bukankah dia adalah raja segala raja? Ini sebuah perenungan yang bahkan saya juga merasa sangat dikuatkan. Yesus, jangan-jangan engkau hanya nongkrong di bilik kecil di belakang rumah dari bangunan hidup. Ketika aku lagi sakit, baru aku ke belakang. Yesus, tolong aku sakit. Oh iya, iya. Dalam nama Yesus aku udah sembuh. Udah sembuh, tutup lagi, kunci. Kita makan ke depan, di ruang makan, kita ada ingat Yesus. Kita terima tamu, kita nyanyi-nyanyi joget di ruang tamu. Yesus nongkrong, tidur-tiduran, nganggur di pojokan kamar gelap. Tak pakai lampu lagi. Perenungan ini membuat saya sendiri semakin sadar bahwa tanpa Yesus bertahta di hati kita, kita sering merasa GR. Yesus sudah ada di hidup. Aku sudah terima Tuhan kok. Dari kecil aku sudah jadi orang Kristen itu lebih mantap dari Kristen. Kalau Kristen masih agak kurang mantap. Kristen mantap kali itu, sudah mantap kali itu. Tapi dia lupa, dia tidak memberikan kekuasaan mutlak kepada Yesus di hidup saya dan kita untuk bertahan. Aku damai, yes, kan, mari masuk, katakan, mari masuk, ini lagu lama keren sekali. Masuk hatimu, ya Yesus, dalam sekarang dalam hina dalam hatiku, ya Yesus. Siapa yang mau terima Yesus untuk ke depan? Kakak maju, terima Yesus. Tapi seringkali kita orang Kristen lupa, kita bukan terima Yesus lahir baru bertobat secara fisik, tapi kita lupa kasih statement berikutnya. Yesus bertahta dalam hidup seluruh rumah ini, seluruh ruangan ini, seluruh lantai ini, seluruh lantai 1, 2, 3, depan, belakang, kiri, semua langit di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi, engkau yang bertahta. Masuk keluar dari kamarnya, rupanya raja segala raja berubah. Tadinya orang itu pikirin orang biasa dari kampung Nazaret. Nah, orang biasa ini. Sana di pojok aja ya Pak. Orang baik ya, tapi kayaknya masih milih-milih. Nah, kayaknya sederhana pakaian ini, cuma pakai baju linen. Kayaknya juga cuma pakai sendal jepit ala Musa. Silakan masuk enggak Pak? Bapak Musa kemana-mana ya, nanti kalau mau makan saya kasih makan. Kalau nanti saya perlu, saya hubungi Bapak. Kalau saya lagi sakit, saya hubungi Bapak supaya Bapak sembuhkan saya. Kalau saya lagi lapar dan lagi beban, saya datang ke Bapak. Kalau saya lagi senang, Bapak saja, saya lagi pergi dengan teman-teman happy di rumah. Bukankah analogi seperti ini mungkin bisa terjadi pada kita? Ada orang lupa Yesus pada saat senang. Ada juga orang yang malah menjauh Yesus ketika dia menderita. Ada justru orang yang ketika dia senang, dia ikut, Yesus terima kasih berkat-Mu, Engkau bertahta bersama. Bahkan ada juga orang yang dalam penderitaan beban, dia juga datang Yesus, Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan, kelepasan. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini, yang membuat kita ingat dan datang dan berseru pada Tuhan, dan kita berkata, Tuhan,
bertahtalah dalam hidupku, dalam bisnisku, dalam rumah tanggaku, dalam kantorku, dalam gereja ini, dalam pelayanan ini. Saya setiap hari bersyukur, Tuhan, pelayanan ini domba-domba ini. Yohanes 3:30 jadi prinsip saya, salah satu dari sekian banyak ayat yang saya suka. Biarlah engkau semakin besar, aku semakin kecil. King James menulis Yohanes 3:30, He must be increase, I must decrease. Kalau tubuh raya Kabupaten tahun 2000 bilang menanjak, biarlah nama Tuhan semakin menanjak, increase, para ustaz baby, bullish, pump. Biar saya semakin down, turun, makin biaris, makin tak kenal orang. Jikapun orang mengenal GPD Gajah Mada Palimanan, mereka harusnya lebih mengenal Yesus yang ada di dalam GPD. Karena dia terutama dari Tuhan. Jikapun orang juga pernah mengenal Bapak Ibu adalah jemaat, selain Tuhan mengurus anggota-anggota komisi, wadah muda, mereka melihat ada Yesus di hati kita, luar biasa. Aku mau dong ibadah di Gajah Mada. Bukan karena Gajah Mada kursinya kayu dan peralatannya mantap, tapi karena ada Tuhan Yesus. Amin. Yang aku alami setiap aku ibadah dalam pembekalan pelayan Tuhan hari Sabtu tanggal berapa? Sabtu berapa minggu lalu saya kasih pesan singkat. Setiap kita melayani Tuhan saling mendoakan, termasuk saya, kita semua mendoakan. Kita di sini bukan berkompromi. Jemaat Tuhan bukan nonton dari atas, bukan nonton dari bawah. Kita tidak nonton orang lagi berbohong. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Yang membedakan cuma kami ada di panggung, Bapak Ibu ada di kursi. Tidak berarti Bapak Ibu lebih rendah dari kami. No way, nonsense. Kita menyembah Tuhan yang sama. Tadi saya diingatkan Tuhan satu kalimat yang warna merah ini. Hari ini, yuk kita sama-sama katakan dalam hidup kita. Ya Yesus Kristus. Sama-sama ulangi kata-kata saya. Ya Tuhan Yesus Kristus. Datanglah dalam hidupku. Datanglah dalam hidupku. Berkuasa dan bertahtalah. Berkuasa dan bertahta. Di seluruh aspek hidupku. Di seluruh aspek. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Selamat tahun baru. Yang dicari ada baju baru, dompet baru, angpau baru. Tapi sebenarnya hari ini saya kasih pemahaman baru buat saya dan kita. Pernahkah kita mengundang Yesus bertahta di hatiku? Kita hanya tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya mau cari selamat. Giliran mau cari selamat, ingat Tuhan. Tapi kita nggak mau menjadi pengikut, menjadi orang yang tunduk pada otoritas the Lord of the Lords, Tuhan dari segala Tuhan. Tuhan, apapun yang engkau suruh, kata Petrus. Sekalipun tadi malam zong, boncos, ikan tak dapat. Capek Tuhan. Badanku capek, semalam mencari ikan tidak dapat, kosong, zong, bisnis tidak lancar, dompet menipis, keluarga masih belum, masih perlu pergumulan untuk saling bersatu di dalam kasih. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya Tuhan, aku akan melakukannya. Silakan baca ini. Itu namanya Tuhan bertahta dalam hati kita. Amin. Kita tunduk siap ini Abraham, ya Tuhan, ini korbankan anakmu yang kau kasih. Baikkan, Tuhan kasih kalimat yang sangat sepele, tapi saya menyelidiki ini luar biasa. Tuhan menyuruh Abraham, kurbankan anakmu, tidak. Kurbankan anakmu yang kau kasih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kisah Abraham Yehova Jireh, Yehova Jireh, Tuhan menyediakan? Apakah
Abraham benar-benar terpuruk hidupnya dan akhirnya mati juga binasa Ishak? Tidak. Kadang-kadang Tuhan memberi waktu sepertinya kita nggak bisa melakukan apa-apa sampai kita hanya berkata, supaya perintah ini dan firman ini berat Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh memfirmankannya, aku lakukan. Bahkan dia dengan sedih, dia bawa anak Ishak. Ishak mengatakan kepada bapaknya, Bapak, mana kayu bakar? Nanti Tuhan sediakan, itu di iman saya. Padahal itu adalah perkataan iman, makanya Abraham disebut Bapak orang segala beriman. Tapi benar-benar dia mau tahan. Aku sudah tahu kesetiaan dan ketaatan. Lihatlah di bagian belakang di semua. Aku sudah sediakan domba. Karena Abraham ditulis dalam Ibrani 11, sekalipun tapi dia taat dan percaya. Karena dia tahu, kalaupun aku jadi, maaf ya, ini bukan kejam, aku yang beri anakku, Tuhan bisa hidupkannya. Itu dalam Ibrani 11, saya akan baca. Itu penjelasan untuk kejadian. Keren, makanya kita baca Alkitab dengan cuma satu ayat, satu perikop. Harus seluruhnya dan minta hikmat Tuhan untuk bagaimana ayat dari perjanjian baru menjelaskan. Di Ibrani 11 dikatakan, Abraham karena iman mengorbankan anaknya. Tapi dia tahu sekalipun nanti mungkin nggak ada yang nolong, atau mungkin pisaunya terkena dengan ininya, akhirnya maaf, mungkin dia tahu Tuhan sanggup membangkitkan orang. Amin. Amin. Itu keren, karena dia tahu rahasia dari kehidupannya yang baru. Dia mengizinkan Tuhan masuk dan menjadi raja bertahta. Seringkali kita menjadi raja, Yesus jadi hamba. Sekali karakter kita, sifat kita, kepribadian kita jadi raja, Yesus ngomong belakangan, kan saya memang begitu, orangnya memang kadang-kadang nyeplos, orangnya suka comel dan karakter bisa berubah. Amin. Karakter bisa berubah, tapi izinkan Roh Kudus bekerja untuk mengubah karakter. Orang-orang yang tidak memberikan izin kepada Tuhan bertahta dalam hidupnya seringkali memakai sebuah alasan untuk menyelesaikan manusia lemah, tak berdaya. Pakai ayat lagi, daging lemah, roh memang penurut. Jadi saya tidur di kalau pas doa. Tapi kalau kau dari rumah sudah rencana tidur, itu memang kau pakai ayat. Tapi kalau memang datang dari rumah ini doa semalaman, saya pun ngantuk. Musuhnya juga lihat saya ngantuk, tapi sebentar. Karena saya mau berdoa semalaman sampai jam 4, tapi tubuhku daging yang Tuhan. Tapi aku tidak mau mengikuti dagingku yang ngatur. Aku mau menyanyi. Sorak sampai ada beberapa orang saya tahu dan saya juga pernah orang ini. Dagingku lemah, tapi rohku mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Amin. Amin. Biar dia bertahta dalam hidupmu. Dan ketika raja bertahta, kita nggak perlu khawatir akan makan minum pakai. Muncullah ayat, carilah kerajaan Allah. Carilah dahulu Kerajaan Allah. dan sama-sama katakan 1 dan 3. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kerajaan Allah berarti ada raja. Ada raja berarti raja itu bertahta. Ada raja yang bertahta. Jadi paradoks. Dia nggak berfungsi. Raja menyamar sebagai raja jelata, kembali ke kisah tadi. Dia lihat sini. Penampilannya kayaknya orang biasa. Bapak, kayak ke belakang. Dia nggak tahu yang datang itu adalah raja yang menyamar. Kalau terrajin terkenal dengan apa? CEO. Jangan-jangan dia CEO yang menyamar. Yesus sudah menyamar 30 tahun. Keren ya, Yesus kita bisa tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sudah sampai banyak langganan rajin untuk nonton CEO yang menyamar. Di bumi 2026 kurang 3 tahun. Katanya Yesus lahir itu 4 sampai 6 sebelum Masehi. Oke lah, aku baca 0. 2026 yang lalu, hai anak muda, orang-orang tua yang sekalian, ada seseorang raja segala raja,
Tuhan segala Tuhan menyamar. Bahasanya menyamar ya, tapi tidak benar sebagai manusia, sebagai tukang kayu. Seandainya tetangga ngomong, coba aku tahu kamu Tuhan yang menyamar menjadi tukang kayu, aku jadi kekuatan kamu dong. Sekarang aku kesel dengan lantai ketujuh. Tapi kadang-kadang saya curi kelerengnya, aku sentil, aku jahatin kamu. Ya, nyesal dia. Kalau aku tahu kamu raja segala raja, semua kampung Bethlehem bekawan sama Yesus. Betul? Yesus lagi, datang dia bantu. Yesus, aku bantu ya, potong kayu. Simpul yang menyamar, bukan Tuhan yang menyamar. Ada bocoran dari Intel. Bisa nggak kita kira-kira seperti itu berubah sikap kita? Karena kita tahu orang ini menyamar. Bisa, itu berarti tidak objektif. Keren ya? Karena Tuhan harus seolah-olah menunggu 30 tahun supaya dia tahu inilah ulahnya manusia-manusia di bumi ini yang diwakili oleh orang-orang Bethlehem, Nazaret, Mesir, Yerusalem, Bethlehem. Dia tahu tingkah pola ala orang-orang Farisi. Dia tahu orang-orang yang agamawi munafik yang datang terus kepada Allah, hafal semua Taurat, dia tahu. Dan pada waktunya orang-orang ini juga yang akhirnya tidak pernah menyuruh Tuhan masuk dan bertanya. Kita baca yang 3 poin, 1, 2, 3. Kalau Kristus jadi pusat rumahmu, ada damai. Amin. Amin. Kalau Kristus jadi pusat bisnis, ada hikmah. Amin. Amin. Kalau banyak saya dapat sering-sering dengan rekan-rekan dari marketplace, bro, ingat gak dulu COVID? Iya, semua dibentengi, semua di orang-orang di blokade. Saya justru ke kampung jualan, lakunya kayak kacang goreng, karena semua nggak dapat barang. Saya berani waktu pakai masker, pakai baju harus tidak pakai helm. Dia berani menembus blokade, jualan, omsetnya naik. Kasih mana? Orang lain takut di rumah oleh ulah elit global. Sekarang isinya dari konspirasi elit global. Sekarang tahu, dulu kita semua juga katanya kan. Tapi orang ini dikasih hikmat Tuhan. Kamu pergi, kalau kamu juga menjaga keamanan, kesehatan masyarakat. Dia jual omsetnya 10 kali lipat dari sebelum COVID. Sedangkan yang lain menunggu barang tidak laku. Kalau Kristus jadi pusat hidup, sama-sama aja, 1, 3. Kalau Kristus jadi pusat hidup, ada sukacita yang tidak bisa. Pencuri datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Pencuri ini punya antek-antek, dan dia bisa jadi ada di sekitar kita. Ketika kita ada di sekitar orang-orang jadi antek-antek pencuri ini, sukacita kita jadi kurang, iman kita jadi rontok, kasih kita jadi tinggi. Itu pencuri. Segera lakukan tindakan preventif, strike, hancurkan. Apalagi orang bertidur ya, menjauh. Tapi kita doakan sepeda motor. Jangan pernah berkumpul bersama kumpulan pencemooh, karena kita juga akan mencemooh orang yang suka mencemooh. Nama Mas Musa. Next, sedikit lagi. Next, kunci pacai. Nah, ini sering disebut. Ini artinya bukan selamat tahun baru. Ini artinya semoga, sama-sama baca, 1, 3. Semoga makmur berlimpahan. Saya tidak gunanya, ini pasti pertanyaan semua ke tangan. Tidak angkat tangan pun kaki begitu naik. Tidak apa-apa, dosa nanya itu terlalu murah, egois. Siapa yang memakmur dosa nanya? Dosa tanya, udah pasti makmur. Kecuali orang kurang waras. Amin. Semua orang ingin makmur berlimpahan. Tapi tidak salah. Abraham, Ishak, dan Yakub, Salomo, Daud, Ayub bahkan setelah dipulihkan. Bukan soal kaya atau miskin, banyak atau kurang. Tuhan senang anak-anaknya diberkati. Kita baca Ulangan 28, jadi berkati, banyak sekali. Tapi ada juga kisah. Ada orang kaya uang, tetapi miskin damai saja.
akan sukses menurut anggapan orang dan dia, tapi mungkin keluarganya penuh pergumulan. Itu berguna. Di sisi lain dia menikmati kejayaan, tapi di bagian sisi lain dia menghadapi berbagai persoalan. Harapan dan doa ucapan dari Kungsi Pacai menjadi harapan doa juga bagi setiap kita sebenarnya. Tapi kuncinya adalah fokus bukan kepada kemakmuran yang dikerjakan oleh materi jasmania duniawi, tapi kelimpahan yang datang dari hati yang melimpah dengan sebuah tujuan. Kelimpahan yang datang dari kehadiran Yesus dan Dia kita izinkan untuk bertahta di hati. Sehingga saya kasih huruf merah lagi, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kehidupan. Kolose 2 ayat 7 Yesaya 14 di ayat 7. Hatimu melimpah dengan syukur. Sama-sama kita baca yang bagian kuning bawah 1 dan 3. Syukur adalah tanda orang yang hidupnya penuh. Orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang. Kalau hatimu penuh syukur, iblis tidak bisa mencuri damai. Kalau hatimu penuh syukur, boleh dari sisi beban pergumulan tantangan, ia tidak bisa menghancurkan iman kita. Keren sekali. Saat menceritakan ini saya juga diberkati, dan terlalu banyak waktu yang kita akan jalani sampai pada hari ini kita akan kembali ke Bapa di surga. Tapi hari ini kita mengenal satu poin utama yang harus kita tahu. Ketika kita tahu Yesus adalah Raja segala Raja, selalu diizinkan dan beri kekuasaan penuh, wewenang penuh, otoritas penuh untuk mengendalikan, berdaulat hidupku berserah penuh serta tiga berdaulat hidupku berserah. Hanya orang-orang yang egois, hanya orang-orang yang tidak mudah berserah, bahkan Tuhan pun dia tidak izinkan berdaulat di hidupnya. Hari-hari ke depan kita akan terus beribadah, hari-hari ke depan kita akan terus berdoa menuju yang baru. Ada kala kita pasti pernah merasa monoton, bosan. Tapi ketika tahu rahasia ini, aku datang ke gereja bukan untuk meminta, tapi aku hanya mengalami. Hari Minggu berbicara tentang merayakan kebangkitan Yesus, bukan merayakan Sabat. Hari Minggu orang kasih ibadah bukan merayakan Sabat, tapi merayakan kebangkitan Yesus. Pada hari pertama, pagi-pagi benar, Yesus bangkit. Jadi hari Minggu adalah hari bagaimana kita merayakan kebangkitan Tuhan. Next, terakhir. Slide 3. Next. Kita baca bagian atas 2, 3. Semoga semua berjalan lancar. Singin raya semua rahmat tahun baru. Kungsi Pacai semoga hidup bangga berkelimpahan. Semoga semua urusan semua berjalan lancar. Semua orang yang hidup lancar, yes. Semua orang ingin hidupnya melangkah dengan sebuah kestabilan. Tapi Bapak Ibu anak muda saya kasih tahu, apa yang kita mau seringkali dan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kami ini sebelum kita akhiri. Kalau di bagian bawah disebut kalau sebagian 2 ayat 7, saya simpulkan dengan sebuah kalimat berakar, dibangun, kemudian diteguhkan, maka orang-orang yang hidupnya penuh akan melimpah. Kata melimpah
Artinya dia sudah penuh, bahkan melewati penuh. Melimpah dari ini, dia pasti sudah bukan sini, bukan naik, tadi sudah tidak sini, dan diisi lagi. Nah, itulah dia yang disebut dengan kelimpahan. Dimulai dengan rasa syukur untuk sesuatu yang sederhana. Dimulai dengan rasa syukur untuk sesuatu yang mungkin tidak dianggap bagi orang lain. Cuma bernapas kau bersyukur. Coba masih hidup. Rambutmu masih hitam. Ya, masih segar. Tidak sakit. Terlalu banyak. Masih bisa tidur. Sementara orang susah tidur. Amin. Sekarang kasus terbesar kesehatan adalah orang tidur malam. Agak susah sekarang ketemu anak muda, orang tua juga ya, yang tidurnya jam 9 malam. Ada baru keluar makan kue tiaw gitu, baru tunggu, baru keluar ngafe jam berapa? 11 pagi, malam. Pulangnya mampir ke Asia jam 4 subuh. Keren. Kasus terbesar saya baca 5 tahun belakangan ini, termasuk setelah berramainya gadget, game online, pinjol, judo, orang susah tidur awal di bawah jam 10. Ya Pak ya? Yang dia senyum saja, ya sudah hampir 98%. Gak usah pakai ayat untuk membedah tentang kesehatan. Secara medis kesehatan, orang-orang yang tidur di atas jam 11 atau jam 10, hormonnya tidak seimbang, ada bagian detox yang kurang. Itu semua ada di berita kita di media mas. Pertanyaannya, oh jadi kita nggak boleh dewasa malam suntuk? Wah, apa? Jadi alasan. Kan saya nggak boleh tidur larut, jadi saya nggak bisa dewasa malam. Keren. Anda keren, Anda keren. Kalau saya berkata secara medis, memang iya. Tapi bukan Tuhan berkata, ketika engkau lemah, itu artinya. Saya baru dapatkan pemahaman ayat itu, Pak. Kalau kita terus malam maka kita melotot, ketawa minum kopi atau doping, suplemen matanya melotot sampai pagi. Dia malam untuk asal subuh, banyak matanya melotot karena doping. Dia biasanya minum secangkir gelas, dia sampai 1 gelas kopi. Tidak seru, karena dia ngopi. Lebih bagus jangan ngopi, terus Tuhan mau kita ngantuk. Tapi roh kita jangan ngantuk, seperti itu. Jujur saya gak percaya sih. Atau saya hari kita, tapi ketika ada poin untuk kita, ketika hati kita mau menyembah Tuhan, tapi tubuh kita mau ngantuk. Ini kelahiran. Saya pernah berkata sebagai saya buat satu anak muda, hai anak muda, kucing belang putih melawan kucing coklat hitam, siapa yang menang? Tapi itu sudah tahu jawabannya. Yang diberi mana? Kucing hitam maupun kucing putih, siapa yang menang? Kita harus pakai analogi. Biasanya putih harusnya menang, Pak, karena putih akhirnya tulus, suci, makanya saya pakai analogi. Kucing belang hitam sama kucing coklat putih. Nah, bingung kan? Yang mana yang menang? Jawabannya gampang. Karena ini sudah sering saya tanyakan. Yang sering selalu diberi makan. Hidup kita mana yang menang? Daging atau roh kita? Manusia kita? Spiritual kita atau manusia kita? Susah ngomong kita. Ingat aja, mana yang sering diberi makan? Dagingmu, egomu, kemanusiaanmu, atau manusia spiritualmu? Dengan selalu meminta dan mempersilahkan Tuhan mencari Kristus. Sama-sama kita baca 3 komentar kita di tahun baru, Jumbo dan Sains New Year, kongsi baca sejati. 1. Cari Kristus lebih. sungguh-sungguh. 2. Kejar karakter lebih dari sekedar hanya punya. Dia merasa punya, tapi lupa karakternya yang kuat akan menjaga apa yang dia punya. Karakter yang lemah akan menghancurkan apapun yang dia punya. Ini keren sekali bahasanya. Apapun yang kita punya, silakan sebut apa saja, akan hancur dengan cepat atau perlahan kalau karakter kita lemah. 3. Bangun hati yang melimpah dengan syukur setiap hari.
hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ketika kita tahu mempersilahkan Tuhan bertahta sebagai Raja di hidupku di seluruh aspek hidupku, aku dipenuhi dengan sukacita berkat anugerah kasih setia dan kemurahan. Maka dari mulutku yang terisi, yang terlontar hanya ucapan syukur. Sebuah botol gelap hitam, 3 buah, tidak tahu mana yang warna putih, hitam, atau biru. Tapi ketika botol ini di suatu saat dipres, bam! Yang di sini keluar oli hitam bau busuk, yang di sini keluar darah kambing merah, yang di sini keluar semerbak satu kedua. Justru ketika dia dalam tekanan, muncullah sebuah kata-kata, dalam tekanan tak tergoyahkan. Ya kan? Justru dalam tekanan, orang negatif akan bersungguh Tuhan jahat, kamu jahat, gereja jahat, pemimpinku jahat, bapakku jahat, mamaku jahat, istriku jahat, suami tidak bagus, anakku cerewet, isinya negatif. Tapi ketika isi hatimu melimpah dari hati yang penuh dengan kasih Tuhan, kamu mungkin kita, mungkin saya, mungkin ada dalam tekanan yang keluar dari kita. Haleluya, Tuhanlah yang berdaulat atas hidup. Berdaulat atas hidup. Pagi-pagi ku berterima kasih.